Menurut Amira, Kampus Merdeka itu seperti apa yang kamu dengar? Sebenarnya kalau dari mimpinya tuh positif sekali ya, dan kalau aku sendiri merasa itu juga ada risikonya, yaitu bisa meningkatkan kesenjangan ya antara kampus. Ya, sebelum kampus menyiapkan kampus merdeka, tentu kalau bisa sumber daya di kampusnya, dosen-dosennya juga merdeka gitu. Belum siap. Kenapa belum siap? Karena wawasan kemudian modal untuk berpikir kritis itu belum disiapkan. Selalu ada plus dan minus. Kita tidak against terhadap plusnya lah. Namun kalau kita mau bicara tentang minusnya, dan mungkin objectively speaking, sebenarnya kampus merdeka itu substansinya itu arahnya mau dibawa kemana? Good morning. Oke guys, selamat pagi. Nah ini sekarang saya giliran mau pergi ke Oxford. Oxford ini juga daerah kampus ya, banyak kampus-kampusnya, dan sama saya juga ingin mengorek-orek tentang pendidikan di sana dengan mahasiswa Indonesia yang ada di sana juga. Ini perjalanan kurang lebih 1 jam dari kota London, dan saya hari ini ditemani istri saya, adik saya nggak bisa ikut, dan saya juga ditemani oleh Mas Yopi yang nyetir ya, Mas Yopi ya. Sip, mantap. Mas Yopi ini udah 20 tahun di Inggris, dan dari 20 tahun di Inggris ini yang paling dia kangen itu adalah suara kodok, suara burung, dan suara sawah, sama suara azan katanya. Wah, luar biasa. Oke, mudah-mudahan puasa Ramadan nanti bisa pulang ya Mas Yopi ya. Sekarang saya udah sampai di Oxford nih ceritanya, dan ini kotanya ya. Kotanya seperti kota pendidikan yang kalau dilihat dari tulisannya ada yang 1200, jadi tahun 1200 sekian, 1400 sekian. Saya menunggu kawan-kawan pelajar-pelajar Indonesia yang ada di sini, sambil nanti kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol. Jadi saya udah ketemu nih sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Oxford. Halo. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi saya di sini ditemani sama, ini ada Mas Oki, ini ketua PPI Inggris, betul ya Mas Oki ya? Betul. Ketua PPI untuk UK. Ini asalnya dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung ya, ambil S2 di sini untuk kedua kalinya. Jadi kalau S3 ngambil ketiga kalinya. Ini ada Mas Jamal. Mas Jamal, halo Mas Jamal. Dari mana Mas Jamal? Saya dari Malang. Nah, lalu kemudian ini ada Mbak siapa? Klarin Dari Bandung juga. Oh, Bandung. Dari kampus apa? Aku dari University of Sydney lagi exchange ke Oxford. Untuk S1 ya? Iya. Dan ada Amira Kaca, orang Bandung juga ya. Orang Bandung juga, ambil S2 ya? S3 di S3. Kebijakan Publik. Jadi kita mau diajak kongko-kongko sambil ngobrol-ngobrol. Tapi pertama kita mau diajak ngopi atau gimana nih? Boleh nih. Coba gimana, saya tanya Mas Oki ini, kita mau kemana Mas Oki? Kita ngopi sambil keliling tur kampus. Tur kampus ya? Iya. Oke, baik. Yuk kita jalan. Come on. Ini kita sekarang lagi breakfast, ya dibilang breakfast atau kita ngopi-ngopi di sebuah kawasan, namanya apa ini? Ini namanya Folds and Galga. Oke. Dari semua ini kita makan di sini ada namanya scone. Scone ini katanya roti melarat. Zaman dulu roti melarat ya. Memang kalau dari tampilannya berantakan begini. Tapi ternyata sekarang udah menjadi tradisi di Oxford ya. Jadi college-nya apa aja nih? Clarence. Karena exchange gak ada college sayangnya. Oh, exchange itu berarti masuknya cuma setahun atau 1 semester? 1 term di sini bahkan cuma 3 bulan, 2 bulan setengah. Tapi kamu lamanya di Australia ya? Di Australia lama. Mas Ogi, college-nya apa? Saya St. Hugh College. St. Hugh. St. Hugh. Kayak Hugh Jackman. Oh, oke. St. Hugh.
jurusannya tadi adalah infrastructure. Kalau Kaca, college-nya apa? Aku di Exeter College, jadi alumni paling terkenalnya itu Tolkien yang nulis Lord of the Rings. Oke. Kalau ini Mas Ucup, Saya di The Queen's College, Pak. Queen's College. Di Cambridge ada juga ya Queen's College kalau nggak salah. Ada tapi beda Queen's-nya. Beda Queen's-nya. Beda Queen's-nya. Oh, di sini E-nya 1 atau 2? Di sini dedikasinya untuk Queen Philippa. Queen Philip. Philippa. Philippa, oke. Orang Prancis yang diperistri oleh Raja Inggris. Oke. Kalau ini Mas Jamal, Linacre College. Linacre. Linacre. Ya, salah satu college yang paling muda di Oxford itu sendiri. Kan college di Oxford ini kan berdirinya beda-beda, ada yang 1200-an, 1500-an. Saya itu college-nya baru yang 1900. Oh, masih baru. Gitu. Jadi hitungannya yang untuk ukuran Oxford itu muda. Amira Kaca, Gimana ya? dulunya kuliah S1 di. Dulu S1 di ITB, jurusan Teknik Industri. Terus ini pertanyaan yang menarik ya. Orang kalau masuk Oxford itu umumnya adalah smart people. Paling tidak IP-nya harus tinggi. S1 IP-nya berapa? Aduh, IPK-nya sebenarnya kalau S1 IPK-nya nggak terlalu tinggi. Jadi Jujur aja deh, berapa? Jadi dulu waktu pas di ITB itu IPK-nya 3,15 doang. Jadi kayaknya jelek, tapi kalau di ITB itu sebenarnya cukup bagus kok. Cuman nggak terlalu bagus juga. Ya medium lah, medium. Excuse. Iya, Oke. cuman masih bisa diperbaiki lewat S2. S2-nya berapa? S2-nya saya di London School of Economics and Political Science. Kalau itu alhamdulillah distinction. Oke, berapa? Jadi akhirnya diterima. Dapat 4. Jadi distinction itu yang paling yang paling tinggi sih ininya kualifikasi. Berarti artinya udah pasti pintar. Nah, zaman dulu lulusan S1 di Biologi UGM. UGM ya. UGM juga salah satu kampus terbaik. IP berapa? IPK berapa? Enggak kumlot yang jelas. Nah, yang penting lulus. Lulus sudah alhamdulillah, Pak. Gitu ya. Mas Jamal ini kan orang daerah yang tiba-tiba ada di Oxford. Gimana Mas? Bisa perjuangannya sampai ke sana, Mas? Sebenarnya kalau saya mungkin agak beda ya. Kalau saya tuh lebih ya ngikut flow aja gitu. Mana ada kesempatan ya udah saya daftar, keterima ya udah gitu. Jadi nggak yang Untung-untungan gitu maksudnya, Mas? jadi sebenarnya menarik sekali. Nggak yang kan kadang mungkin orang image-nya itu orang Oxford tuh udah punya ambisi. Saya mau Oxford, saya harus belajar keras. Nggak, kalau saya biasa aja. Jadi ya udah ngalir aja. Karena sebenarnya gini, Orang pintar bisa kayak gini enggak, kan? sebenarnya itu semua orang tuh Sambil pintar. aja ini, Mas Enggak, Jamal. semua orang tuh pintar. Tinggal apakah orang tuh bisa menemukan apa istilahnya relung-relungnya sendiri gitu. Ruang-ruang. Ya, jadi misalkan kalau saya sebenarnya orang biologi, tapi saya memaksakan diri saya misalnya untuk belajar anggapnya political science gitu. Oke. Ya saya akan selamanya dianggap menjadi orang yang bodoh gitu. Karena itu memang bukan yang cocok, maksudnya bukan cocok dengan passion saya gitu. Misalkan, jadi ininya ketika kita menemukan passionnya kita di mana, semua orang tuh bakal bisa menjadi orang yang terbaik di bidangnya gitu. Oke, bagus Mas, ini cocok sekali ya. Ini kan beliau bilang katanya dulu orang biologi, tapi sekarang belajar political science kan? Sekarang saya maksudnya tetap biologi. Oh, tetap Cuma biologi. Saya kasih analogi aja ketika Salah dong saya. intinya itu mempelajari sesuatu yang memang passionnya di mana gitu. Baik, saya doakan Mas, ini kelihatannya hokinya gede Mas. Ini kalau lihat dari jidat ini kelihatannya hokinya gede ya. Bayangin coba orang mau ke Oxford itu harus susah payah, dia iseng-iseng berhadiah. Iya. Masuk Oxford. Sebenarnya pintar aja, cuma Ini memang hamil pintar, aja ya? gitu. Baik, jadi ini namanya orang yang pura-pura kelihatan nggak punya tapi pinter. Jadi bukan model sultan-sultanan itu loh. Gitu. Mas Ucup, ini pertanyaan yang juga simple sama nih Mas Ucup ya. Gimana caranya mendapatkan beasiswa ke Oxford? Ini yang saya biasanya kalau ditanya akan selalu mengatakan bahwa kesempatan setiap orang dan pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ikuti saja kekuatan diri masing-masing. Jadi tidak usah memaksakan bahwa cerita saya seperti ini harus persis sama diikuti, enggak. Tapi setiap orang punya pengalaman unik masing-masing, itu yang perkuat dan dijadikan profil diri untuk mau masuk universitas manapun, termasuk Oxford misalnya. Oke. Dulu bagaimana caranya? Saya panjang Pak ceritanya. Panjang. 2 hours later.
Karena profesor ini kadang cocok-cocokan. Ketika kita tidak cocok dengan profesor, itu akan sulit gitu untuk menjalani studi. Jadi saya tanya Cari jodoh. rekan beliau yang memang tahu profil saya dengan profesor cocok atau tidak. Ketika mentor saya bilang kelihatannya cocok, saya pursue lebih lanjut. Oke. Jadi dari situ kemudian terbangun komunikasi. Jadi apa namanya? Persistence, Persisten. mengejar rekomendasi. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini juga salah satu poin penting bahwa beasiswa ataupun juga rekomendasi itu penting. Ya. Oke, aku mau cerita sebagai anak exchange. Aku sebenarnya fakir exchange nih. Apa itu Pak? Aku kerjanya exchange terus udah ini waktu itu aku dari foundation di Indonesia terus aku ke Sydney, terus exchange pertama aku tuh ke Jerman, terus dari gitu balik Sydney lagi, dari Sydney baru ke Oxford. Jadi aku suka banget Sydney Uni itu karena dia punya partner exchange di mana-mana gitu kan. Dan ya bisa dengan gampang bisa apply dengan nilai aku di Sydney. Kalau mencukupi ya langsung diterima. Waktu itu exchange pertama aku di Jerman itu di Ludwig Maximilians Universität. Itu kan jadi nomor 1 di Jerman. Terus udah gitu di Oxford juga, ini juga mungkin salah satu top uni di UK gitu kan. Nah terus kalau yang aku lihat bedanya pendidikan di Sydney, Oxford, dan Jerman dan pendidikan di Indonesia waktu itu sempat aku cuma sebentar doang di Indonesia gitu. Bedanya bahasanya mungkin ya? Bahasa beda, udah pasti. Bahasa Jerman susah juga. Sering kalau misalkan habis kelas itu kita, misalkan saya sama teman saya datang ke profesornya, kita tadi ada yang nggak ngerti di bagian ini, terus profesor bakal bilang, seringnya sih bilang kayak, oh ya udah kita pergi have coffee, dan gitu kita ngobrol di cafe bareng profesornya tentang pelajaran. Kayak gini lah kira-kira Iya, gitu ya. Jadi ya saya emang semangat banget bukan yang Jadi kayak informal, kelas-kelas. I mean like informal educationnya lebih penting juga gitu ya. Dari semua negara, menurut kamu pendidikan yang paling pas diterapkan di Indonesia yang mana? Wah, jujur ya Inggris sih. Kenapa? Karena di Inggris itu yang aku lihat kita ada culture kolektif di bukan Inggris sih, di Oxford ya, di Oxford. Di Oxford, oke. Karena ada culture kolektif, kita sering pergi ke library bareng begitu, atau misalnya pergi kemana bareng. Dan itu kan kalau di Jerman gitu, walaupun kita habis kelas kita sering ke bar untuk minum gitu, tapi kita biasa kerja masing-masing, individualis gitu. Kalau Inggris itu kita ya, aku sering banget ikut ke college, ke Queen's College, ketemu teman gitu, terus kita belajar bareng di satu tempat, walaupun kita nggak diskusi, tapi ya kita bisa saling menyemangati, saling support aja. Apalagi kalau malam-malam kan harus begadang ngerjain tugas gitu, itu kita bisa bareng-bareng. Gotong royong, kebersamaan kurang lebih gitu maksudnya ya. Iya. Oke, Mas Oki, jadi di sini ambil jurusannya adalah Major Program Management berkaitan dengan mega project infrastruktur dan ekonomi. oke, salah satunya adalah EKN. Yang saya kemarin ambil adalah IKN. Lalu ditolak sama profesor saya. Oh, kenapa ditolak, Mas? Ditolak karena waktu kita mengajukan, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mengumpulkan data-data evidence untuk kita majukan dalam sebuah riset proposal. Oke. Namun kemarin sampai dengan RUU itu sah di DPR, saya masukkan. Namun dosen saya mengatakan masih terlalu sederhana untuk dijadikan case. Dan juga saya coba simulasikan dengan beberapa framework terkait dengan pemindahan ibu kota. Kalau dengan data yang masih ada, maka sebenarnya urgensinya ditolak dengan data yang masih ada sekarang. Oke. Gitu. Data yang dimasukin sama Mas Oki itu data yang ada dari Indonesia, data dari pemerintah atau bikin sendiri? Kami tidak bisa bikin sendiri. Jadi yang kami ya? harus lakukan itu adalah basis data primer. Kami tanya langsung dengan memang ada Satgas dan beberapa yang mengawal tentang IKN. Lalu yang kedua dari berita tentunya. Dan tentunya bukan berita media umum. Bukan media sosial lah ya? Bukan, tapi beberapa berita-berita yang relevan terkait dengan undang-undangnya, rancangan undang-undang. Dan yang ketiga kami komparasi dengan beberapa negara yang memindahkan ibu kota. Sebenarnya yang paling mirip dengan kasus dari IKN ini adalah Brasilia di Brazil. Namun Brasilia itu sendiri ternyata disebut dengan capital city yang gagal. Karena tidak
memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi di Brasil. Nah, kita tidak ingin IKN itu seperti itu ke depan. Jadi kira-kira begini, dari Oxford University, para guru-guru besar mengatakan IKN ini ditolak proposalnya karena dianggap belum memenuhi kaidah-kaidah tertentu gitu. Sebenarnya tidak semua profesor, tapi pembimbing saya mengatakan bahwa kaidahnya masih terlalu minim dan alasan yang dikemukakan masih terlalu simple. Jadi bukan sesuatu yang novelty gitu, sesuatu yang ini penting sekali kita pindah karena apa? Iya. Gitu. Oke. Jadi itu dengerin tuh ya. Pindah itu belum tentu menjamin bahwa segala sesuatu itu nanti akan sesuai dengan harapan, karena banyak ibu kota yang pindah dan ternyata gagal. Saat ini yang kita butuhkan adalah mengembalikan ekonomi, bukan membangun ibu kota. Oke, sekarang kita ada di dalam gedung perpustakaannya, salah satu yang terbesar. Dan mungkin dulu di sini semua buku-buku ya pada abad-abad ke-12 ke-13 ditaruh, dan para mahasiswa belajarnya di sini. Dan konon katanya Oxford itu memiliki lebih dari 100 library atau 100 perpustakaan buku-buku. Oh, Tuanya yang ini. ini yang paling tua di sini. Namanya apa nih library? Old Bodleian. Old Bodleian. Old Bodleian. Jadi Amira mau ngajak kita ke college-nya dia, namanya Exeter College ya. Ini college-nya. Di sini ada chapel, dan di situ ada dining hall. Sekarang kita mau ke dining hall. Nah, ini dining hallnya tua banget ya, jadi kayak ala-ala Harry Potter. Di sini tuh kita bisa sarapan, bisa makan siang, bisa juga makan malam, dan 3 hari dalam seminggu kita bisa 2 hari dalam seminggu kita bisa formal dinner. Oke. Kita masuk ya. Pertanyaannya cuma satu, Amira, bisa ngutang nggak di sini? Jadi ini kantinnya Amira Kaca. Jadi ini tempat kita makan setiap hari kalau mau, dan kantin kampus lah ya. Kantin kampus. tapi udah lama banget dari tahun 1300, makanya bangunan kantinnya kayak gini nih. Keren banget ya, keren banget. Dan kalau kita lihat di sini makanannya enak-enak tapi murah, karena memang jatahnya mahasiswa. Iya, jadi harga mahasiswa disubsidi mahasiswa. sama kampus. Oh, keren. Oke guys, sekarang saya diajak untuk ke tempat yang katanya paling indah di kampusnya Amira. Foto paling bagus di depan tulis kamera. Jadi Wih, kalau keren. saya mau foto-foto di Wih. Oxford. Ya, sekarang kita lagi di daerah Jericho. Nah, di sini kita ada kantor Oxford University Press, salah satu press tertua di dunia. Dan ini adalah departemen saya, namanya Blavatnik School of Government. Nah, di sini kita belajar kebijakan publik. Keren ya, jadi belajar kebijakan publik di gedung seperti planetarium. Iya, jadi ini gedung modern di antara gedung-gedung tua di Oxford. Wow. Stand out. Jadi ini satu-satunya gedung di Oxford yang bangunannya nggak Oxford style. Ya, jadi teman-teman, akhirnya saya diajak oleh Amira Kaca ini untuk melakukan diskusi di kampusnya. Kenapa diskusi di kampusnya? Karena kalau di tempat lain, satu berisik, terus kedua harus bayar. Di sini nggak bayar. Amira, udah pernah dengar Kampus Merdeka? Iya, pernah. Oke, menurut Amira,
Kampus Merdeka itu seperti apa yang kamu dengar? Jadi kalau saya sih menangkap ya seluruh konsep Kampus Merdeka itu kan memberikan tadi kewenangan tadi ya maksudnya sedikit kurang lebih kayak desentralisasi dan memberikan kebebasan ya untuk kampus-kampus membuat program-program yang lebih inovatif tadi kayak seperti tukaran pelajar atau membolehkan mahasiswa untuk lebih banyak mengambil magang atau mengambil kegiatan-kegiatan di luar kampus yang juga merupakan pembelajaran dan bisa dianggap juga sebagai bentuk dari kuliah gitu. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya kan mengacu juga model-model pendidikan yang sudah ada di luar negeri. Jadi sebenarnya kalau dari mimpinya tuh positif sekali ya, dan kalau aku sendiri merasa itu pasti juga mendukung mahasiswa Indonesia untuk bisa lebih go international. Tapi konsep tadi ya membebaskan gitu ya dan memberikan kewenangan sepenuhnya untuk kampus melakukan program-program tersebut sendiri itu juga ada risikonya, yaitu bisa meningkatkan kesenjangan ya antara kampus yang misalnya berkualitas dengan kampus yang misalnya kurang memiliki kemampuan. Itu bisa meningkatkan tadi kesenjangan antara output dari kualitas mahasiswanya maupun dari sisi kualitas pembelajarannya juga. Pak D. Jamal, Wah, Pak D. apa tanggapannya tentang Kampus Merdeka dilaksanakan di Indonesia? Kurang lebih sama kayak kakak aja. Jadi sebenarnya ya gimana apapun itu kebijakannya kan pasti ada positif negatifnya ya. Sisi positifnya jelas misalnya mahasiswa mendapatkan exposure yang mereka nggak dapatkan di kampus asalnya, atau misalkan mereka bisa memperluas cara pandangnya gitu kan, karena sebelumnya mungkin kita hanya belajar misalnya satu topik aja, satu jurusan aja. Misalkan saya dari belajar biologi aja, dengan adanya kampus mereka saya bisa berpikir lebih dari biologi, saya bisa kayak semacam menjembatani misalnya biologi dengan sosial dan sebagainya, karena mahasiswa di situ diberikan kebebasan untuk misalkan memilih mata kuliah yang dari jurusan tertentu, jurusan lainnya di luar jurusan aslinya. Itu sebenarnya hal yang sangat positif. Tinggal bagaimana meregulasinya supaya niat baik dari program tersebut itu juga bisa terlaksana dengan baik, dengan misalkan menyiapkan sebelum menyiapkan kampus merdeka, tentu kalau bisa sumber daya di kampusnya, dosen-dosennya juga merdeka gitu. Jadi yang dimerdekakan dari dosennya apa, Mas? Jadi misalkan ya dosen tuh tugasnya itu banyak banget. Semua profesi itu pasti tugasnya banyak ya. Cuma kalau dosen ini karena gak cuma ngurusin akademik, tapi juga ngurusin administrasi, ngurusin misalkan ya akreditasi, itu semuanya dosen yang ngurusin gitu. Sedangkan akhirnya itu membuat terdistraksi, fokus yang harusnya awalnya ya udah fokus untuk mendidik, fokus untuk riset, mengembangkan keilmuan, akhirnya harus terpecah-pecah. Ya akhirnya kan di situ nggak optimal. Nah ketika tidak optimal tersebut, akhirnya untuk istilahnya memfasilitasi mahasiswa untuk berkembang juga kadang terbatasi gitu. Mas Ucup, Ya. apakah dengan Kampus Merdeka ini kira-kira siswa kita udah siap? Saya sebenarnya fans ya dengan kata merdeka, sangat suka. Apalagi saya tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak, tapi merdeka dalam artian pendidikan itu bisa berhubungan dengan liberal arts. Itu di Amerika sangat terkenal. Kemudian kampus-kampus di UK seperti Cambridge, Oxford, Durham, St. Andrews yang punya keterhubungan dengan pendidikan, sistem pendidikan dari zaman medieval itu sangat-sangat kuat gitu. Liberal arts dalam artian liberating mind. Tapi apakah siswa kita siap? Pengalaman saya S1 di Kalimantan, SMP, SMA di Jawa, di Solo. Dari saya berinteraksi dengan kawan-kawan, dari saya berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa yang saat ini masih aktif S1 di Kalimantan, belum siap. Kenapa belum siap? Karena wawasan kemudian modal untuk berpikir kritis itu belum disiapkan. Mungkin sudah ada tapi belum sematang yang ada di Jawa. Jadi apa yang harus dilakukan adalah pemerataan lebih dahulu. Guru-gurunya, kemampuan guru-gurunya yang ada di sekolah-sekolah di Kalimantan dan daerah-daerah lainnya. Kemudian kemampuan literasi siswa, bahkan mungkin dari pendidikan dasar yang harus dimulai. Mana yang lebih dahulu, merubah sistem pendidikan ya, melalui tadi merubah kurikulum atau merubah pola mendidik, atau memperbaiki kesejahteraan guru dan dosennya dulu? Ayo jujur. Prioritas.
Guru dulu. Kemudian ketika guru mereka diberdayakan dengan optimal, mereka diapresiasi dengan optimal, otomatis akan melahirkan murid-murid yang juga kualitas bagus. Ini ngomongnya agak dalam ya, agak tertahan, kayaknya punya pengalaman tersendiri ya. Dengan adanya kampus Merdeka yang dilakukan perubahan, tapi perubahan yang seperti apa yang diharapkan, Mas Oki? Iya betul. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa selalu ada plus dan minus. Kita tidak against terhadap plusnya lah. Namun kalau kita mau bicara tentang minusnya, dan mungkin objectively speaking, sebenarnya kampus Merdeka itu substansinya itu arahnya mau dibawa kemana? Kalau dia ingin memerdekakan belajar dalam rangka untuk agar dia punya experience, agar dia punya wawasan, agar dia punya global view tentang dunia kerja pasca lulus, saya kira itu bagus, itu sangat baik. Namun sejauh mana kesiapan dari infrastruktur antara kampus dengan industri itu sudah dibangun, itu contohnya. Karena salah satu dari kampus Merdeka itu boleh kita magang dan ditukar menjadi SKS. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, sudah seberapa kuat visi dari hulu ke hilir pemerintah Indonesia untuk menciptakan sebuah kebijakan dan produk? Karena selama ini pendidikan di Indonesia antara hulu dan hilir, antara industri dan riset itu lemah. Hal ini dibuktikan dari inovasi-inovasi teknologi dan juga produk yang dimunculkan dari kampus itu minim dipakai di pemerintah atau dipakai di negara ini. Sehingga pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kampus Merdeka ini akan menghasilkan produk dan hasil-hasil riset yang lebih tinggi, atau ini hanya berbicara untuk agar semua orang menjadi tahu bagaimana sih susahnya kerja, bagaimana sih ibu kota, bagaimana sih daerah provinsi lain. Kalau hanya itu, saya kira kampus Merdeka tidak terlalu substansi ya, secara value. Jadi saya kira ini harus betul tadi dikatakan oleh kawan saya, harus dari sejak dini, bahwa liberation of education itu, atau dalam konteks ini adalah kita ingin belajar sebebas-bebasnya, itu harus ditanamkan dari sejak dini. Karena belajar itu sejatinya tidak hanya diarahkan, tapi mengasah dia untuk critical thinking, mengasah dia untuk bisa thinking, not just learning. Nah, jadi saya kira kampus Merdeka ini harus kita lihat output goals end of the day-nya itu mau menciptakan hasil produk riset atau hanya ingin menjadikan wawasan untuk mahasiswanya, mungkin itu. Seandainya harus ada yang dirubah saat ini, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, apa dulu? Yang pasti yang paling utama itu adalah leadership-nya dulu. Bagaimana leadership dalam membawahi sebuah institusi pendidikan, terutama dari kementeriannya, itu harus memiliki visi yang betul-betul kuat sampai ke bawah. Paham nggak dia apa yang ada di bawah? Sehingga dia bisa merubah sistemnya, tunjangan buat guru-gurunya, dan infrastrukturnya. Jadi saya kira leadership itu is on top of anything. Baru yang kedua kita bicara paralelisme antara, oke nih sistemnya harus kita rubah nih. Sistem apa dulu yang kita rubah? Apakah kurikulumnya? Apakah sistem mengajarnya? Apakah bahan ajarnya? Apa yang mau kita rubah? Infrastrukturnya saya kira itu menjadi nomor sekian lah. Meskipun itu penting untuk beberapa bidang seperti teknologi, sains, itu penting sekali. Tapi kalau untuk pendidikan dasar, apakah fasilitas itu menjadi hal penunjang utama? Saya kira itu tidak terlalu menjadi signifikan gitu. Jadi tunjangan guru, sistem kurikulumnya, dan juga infrastruktur itu harus secara paralel kita perbaiki bersama, karena itu tidak bisa didikotomikan. Itu jawaban tadi dari mahasiswa S3 Oxford. Penjawaban saya ya, Oxford. Jadi masukan yang bagus sekali. Kira-kira pesan-pesannya buat mahasiswa lain di Indonesia apa? Banyak membaca, kemudian jangan batasi pikiran dari satu pendapat, perluas jaringan. Jangan takut buat berdiskusi gitu. Kita mungkin selalu mikirnya kita mahasiswa dengerin dosen, tapi sebenarnya dosen-dosen pun kayak Mas Jamal tuh pasti kalau diajak diskusi seru banget gitu. Jadi jangan takut buat ngajak dosen ngobrol atau ngopi gitu. Kalau saya sih ngelihat sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter gitu, cuma kadang terjebak dalam mental inferior gitu, ngerasa kayak aku ini apa sih gitu apa ya? sih, aku nggak misalkan aku backgroundnya ini, datangnya dari kampus ABC, aku asalnya dari kabupaten mana, aku dari pelosok mana, itu
kalau menurut saya tuh hal mental seperti itu tuh perlu dikurangi, perlu ditinggalkan, karena sebenarnya ya jujur ya, kalau saya ngerasa setelah saya ke Oxford, ya mereka juga orang-orang Oxford juga sama aja gitu, maksudnya orang-orang biasa juga gitu loh. Mereka dari kabupaten juga nih. Iya, mereka juga. Semua orang punya potensi, punya potensi yang sama gitu. Tinggal gimana caranya mengejar peluang, sama ya itu sih, kenali passion gitu. Kalau passionnya di mana, ya itu dalami, karena apa ya, melakukan sesuatu yang disenangi itu jadi nggak ada beban. Nah itu ketika kita nggak punya beban, akhirnya itu pikiran kita lebih merdekakan gitu secara nggak langsung. Jadi tidak perlu disistemkan, tapi ya secara otomatis bukan termerdekakan sendiri gitu. Kita sebagai tadi ya anak muda Indonesia itu kita juga masih memiliki modal manusia yang sangat besar, dan kita tadi dengan persistence terus melihat peluang tadi, baik untuk mengembangkan diri sendiri tapi juga cari cara untuk bisa mengubah sistem di sekeliling kalian sekecil apapun tadi ya, meskipun di kurikulumnya belum berubah, tapi kalau misalnya kita bersama teman-teman bisa juga mulai membuat kebiasaan untuk diskusi dan kultur diskusi yang bagus, misalnya di organisasi mahasiswa atau dengan teman-teman sama sekelas, itu juga bisa dimulai dari situ. Lalu juga kita sebagai anak muda yang kritis nih bisa juga terus mendorong perubahan dengan tadi melakukan advokasi, berdialog dengan mengambil kebijakan dan keputusan seperti Kang Dede di sini. Jadi kita dengan pemikiran kita juga kita harus membantu mengambil kebijakan untuk bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk pendidikan kita. Thank you. Halo, aku baru join, tapi mungkin pesan untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia adalah sama seperti teman-teman yang lain, tapi terutama jangan lupa kita harus mengasah IQ, EQ, SQ, social quotient juga. Jadi kita harus pinter di segala aspek sebagai manusia, pinter secara intelektual, emosional, social, dan spiritual juga, karena itu adalah yang membentuk pemikiran kita dalam mengambil kebijakan, decision making, kemudian berdiskusi dengan sesama, kemudian consume information, comprehend information, lalu communicate information yang sudah kita consume dan comprehend. Yang disebut dengan cita-cita setinggi-tingginya itu penting banget. Jangan pernah takut masuk kemanapun, mau ITB, UI, UGM, Oxford, MIT, Harvard. Itu sebenarnya yang membedakan itu adalah nyali. Jadi kalau kita punya nyali, kita pasti bisa. Dan nyali itu yang akan setting sejauh mana kita kualitas kita. Jadi saya kira jadi diri sendiri, setting nyali setinggi-tingginya, karena itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Mungkin itu. Jadi guys, terakhir catatan penting dari Mas Oki adalah nyali, ya. Jadi kita harus punya nyali untuk maju dan mengambil kesempatan ataupun juga keputusan, ya. Contohnya saya nyali ikut pemilihan gubernur, kalah nggak ada masalah, maju terus, oke? So jadi saya ucapkan terima kasih guys ya buat teman-teman sini, para mahasiswa yang ada di Oxford. Kali ini kita ucapkan dulu karena sudah sedikit dingin. Kita mencari hot chocolate lagi atau kopi lagi. Dan thank you, dan saya doakan semoga semuanya sukses kembali ke Indonesia. Bye bye.